Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, ini jalur yang paling dinanti-nanti atau yang ditunggu-tunggu oleh para warga sekolah, yaitu jalur prestasi, terutama untuk para warga sekolah yang akan ke jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, di jalur prestasi ini istimewa banget. Jadi ada dua jalur ya di prestasi ini, ada akademik dan non-akademik. Nah, untuk yang di SMK sendiri, jalur prestasi ini menjadi jalur yang paling dominan dibandingkan dengan jenjang lainnya. Kalau jenjang lainnya kan ada domisili. Di SMK tidak ada domisili, sehingga 60% lebih jalur prestasi itu digunakan di SMK. Jadi ya kalau tidak bisa ngambil di jalur ini, otomatis yang di SMK akan tersingkir tuh. Karena dua jalur atau tiga jalur sebelumnya, dua jalur itu tidak semuanya bisa diambil oleh para warga sekolah. Hanya jalur prestasi inilah kalau yang di SMK yang memiliki peluang untuk masuk ke SMK. Nah, kira-kira di jalur prestasi ini kuotanya berapa, kemudian seleksinya menggunakan apa, dan yang paling penting tanggalnya tanggal berapa. Nah, kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas untuk jalur prestasi di SPB 2025. Ya, akhirnya kita sampai di jalur prestasi para warga sekolah ya. Kali ini kita akan membahasnya untuk ketentuan syarat, jadwal, dan seleksinya. Karena di jalur prestasi ini juga paling banyak diminati oleh para warga sekolah. Karena banyak banget keuntungan-keuntungan di jalur prestasi ini. Nah, kira-kira syarat, jadwal, dan seleksinya bagaimana ya? Yuk langsung kita bahas. Kita masuk ke slide kedua. Oke. Jalur prestasi diperuntukkan untuk calon murid baru yang memiliki prestasi, ya baik akademik ataupun non akademik, sebagai bentuk apresiasi atas pencapaiannya. Ya, jadi pemerintah memberikan apresiasi, ya melalui jalur prestasi ini untuk para warga sekolah yang memiliki prestasi baik itu akademik maupun prestasi non akademik. Ya, nah untuk jalur prestasi ini dia hanya digunakan untuk jenjang SMP, ya, kemudian SMA dan SMK. Jadi SD nggak ada prestasi, ya, hanya SMP, SMA dan SMK saja. Oke. Nah, di jalur prestasi ini nanti terbagi menjadi dua, ya, yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi non akademik, ya, ini dari nilai rapot, kemudian juga seperti lomba-lomba, ya, lomba OSN, kemudian lomba cerdas cermat, lomba-lomba yang sifatnya akademik. Kemudian yang non akademik juga sama, menggunakan kepemimpinan, organisasi, kemudian lomba-lomba budaya, seni, olahraga, ya. Nah, ini masuk ke non akademik. Jadi prestasi itu nanti dibagi menjadi dua, akademik dan non akademik. Oke. Nilainya sama, nanti di sini ada indeks prestasi akademik, kemudian di sini ada indeks prestasi non akademik, ya, IPA dan IPN-nya. Nanti nilai tersebut yang akan digunakan untuk di jalur prestasi. Nah, kira-kira nanti seleksinya seperti apa ya? Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Untuk kuotanya, ya, kuota di jalur prestasi tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena apa? Karena di tahun ini, ya, jalur prestasi itu tidak lagi sisaan, tapi minimal, ya, minimal wajib dialokasikan. Kalau di tahun 2024 yang lalu, ya, jalur prestasi itu hanya sisaan dari jalur-jalur lainnya. Tapi di tahun 2025 ini, ya, jalur prestasi itu wajib dialokasikan minimal, ya, 20% kalau tidak salah. Makanya di sini SMP-nya 27%, SMA-nya 32%, dan SMK 60% untuk kuota jalur prestasi. SMK ini lumayan cukup banyak karena nggak ada domisili, maka semuanya dilarikan di jalur prestasi, ya, untuk SMK. Nah, kemudian untuk di SMP-nya, ya, 27% itu akademiknya itu 20, kemudian non akademiknya 7. Yang di SMA juga sama, 25% untuk akademik, 7% untuk non akademik.
Kemudian yang di SMK juga sama 53 untuk akademik dan 7% untuk non akademik. Jadi totalnya itu 27, 32 dan 60 untuk kuota jalur prestasi. Ini lumayan cukup signifikan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu hanya sisaan, ingat sisaan. Jadi kalau misalkan sisanya itu hanya 5%, ya udah jalur prestasi hanya dibuka 5% di tahun lalu. Tapi di tahun ini itu wajib ada batas minimalnya. Minimalnya kalau tidak salah 20%, dan ini sudah terpenuhi semua ya ambangnya, sehingga dapatlah angka yang seperti ini 27, 32 dan 60. Ini di tahun ini lumayan cukup besar untuk di jalur prestasi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ditambah lagi ya. Oke, next. Nah, ini ketentuan jalur prestasi ya. Jadi masih banyak banget para warga sekolah yang keliru perihal tentang jalur prestasi ini atau nilai jalur prestasi. Jadi prestasi ya atau jalur prestasi ini ya, prestasi calon murid itu diukur berdasarkan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan non akademik. Jadi nggak cuma nilai rapotnya aja ya. Kan banyak tuh para warga sekolah yang udah pada megang nilai rapotnya, nilainya 90, nilainya 85, nilainya 86 ya, pede besar. Padahal bukan itu ya. Yang digunakan untuk di jalur prestasi itu menggunakan indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan non akademik yang tadi Mas Eka sebutkan, IVA dan IPNA ya. Nah, ini cara hitungnya bagaimana? Udah Mas Eka bahas di video sebelumnya di cara hitung nilai akhir ya. Nah, untuk variabelnya itu terdiri dari beberapa indikator ya. Pertama, nilai sidaniranya, kemudian persentil, prestasi akademik, prestasi non akademik, kepemimpinan organisasi ya. Ini semua nanti ada bobotnya. Yang akademik berapa, yang non akademik berapa, bobotnya itu berbeda. Itu udah Mas Eka hitungkan atau Mas Eka buatkan kalkulatornya di video sebelumnya. Dilihat aja, dihitung nilai nilai akademik itu sudah Mas Eka buatkan kalkulatornya, tinggal dimasukkan saja ya. Jadi jangan salah lagi, jangan keliru lagi bahwa nilai rapot itu hanya sekian persen ya. Dan nilai rapot itu tidak murni digunakan 100% untuk jalur prestasi ya. Dia hanya diambil beberapa persen saja untuk pembobotannya. Oke, ini jangan sampai keliru nih. Nanti kok nilai rapot saya 90 nggak masuk ya, tiba-tiba nilai akhir saya kok jadi 60 ya. Ini bagaimana Mas Eka? Nah, itu silakan dicek di video sebelumnya ya. Nah, untuk seleksinya sendiri ya di jalur prestasi itu di akademik dan non akademik ya. Yang akademik dia pertama menggunakan total pembobotan indeks prestasi akademik ya, IPA, kemudian di sini IPNA ya. Kemudian wilayah prioritas domisili, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar serta waktu mendaftar. Jadi contoh ya, kita contoh nih ya. Di akademik nilainya nilai akhir ya, nilai indeks prestasi akademiknya ternyata 92 contoh ya. Dia memiliki prestasi dan segala macam. Kemudian wilayah prioritas domisilinya dia wilayah prioritas 1 ya. Kemudian urutan pilihan sekolahnya dia pilih 1, waktu mendaftarnya dia mendaftar di hari pertama ya. Maka jika misalkan ada temennya ya atau ada lawannya di sini 91 prioritas 1, terus pilihan urutan sekolah juga 1, daftar di hari yang sama juga 1, maka ini yang menang. Lalu bagaimana Mas Eka? Jika misalkan 92 tapi ternyata dia ya prioritasnya itu dia bukan wilayah prioritas ya, bukan 1, bukan 2, bukan 3, pokoknya bukan wilayah prioritas. Terus di sini ada 91 yang masuk prioritas 3. Yang menang yang mana Mas Eka? Yang menang ya, karena dilihat dari indeksnya dulu ya, 92, maka 92 yang menang. Tapi kalau misalkan dia indeks prestasinya sama 91 ya, di sini 91, di sini 91, kemudian diadu nih indeksnya sama, maka dilihat wilayah prioritasnya. Ketika wilayah prioritasnya dia tidak masuk wilayah prioritas, maka yang prioritas 3 yang dimasukkan terlebih dahulu. Oke? Jadi kalau nilainya sama, dilihat wilayah prioritas, baru urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Kalau nilainya tidak sama, berarti udah menang. Misalkan nilainya 92 sama 91, ya udah 92 yang menang, dia tidak akan melihat lagi bawahnya. Tapi kalau nilainya sama-sama 91,
91, yang satu wilayah prioritas 2, yang satu wilayah prioritas 1, maka yang masuk adalah yang ini ya. Begitu juga dengan yang non akademik juga sama ya. Jadi ini ya untuk seleksinya perhatikan baik-baik ya. Ini untuk mengatur strategi para warga sekolah bagaimana untuk menerapkannya ketika nanti seleksi jalur prestasi ini diberlakukan. Oke, jadi jangan hanya terpaku pada nilai saja, tapi lihat juga beberapa indikator seleksi lainnya ya. Kemudian next. Nah, ini untuk jadwalnya. Di SMP akan dimulai di tanggal 16 ya sampai dengan tanggal 18. Dimulai jam 8 sampai pukul 14.00 di tanggal 18-nya. Kemudian pengumuman ya itu tanggal 18 jam 17.00 dan daftar ulangnya 19.20 ya dari jam 8 sampai jam 14.00 di tanggal 20. Ini wajib daftar ulang kalau namanya diterima atau masuk dalam penetapan pengumuman hasil akhirnya. Jika tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Daftar ulangnya nanti online. Oke, next ya. Kemudian untuk jenjang SMA juga sama. Pendaftaran dan pemilihan sekolah dimulai dari tanggal 16, 17, 18. Dimulai jam 8 dan diakhiri pukul 14.00 di tanggal 18. Proses seleksinya berjalan 3 hari, 16, 17, 18. Di 18 Juni akan berakhir di 14.00. Kemudian pengumuman hasil akhirnya akan diumumkan di pukul 17.00 di tanggal 18. Kemudian jika namanya tertera, maka silakan lakukan daftar ulang di tanggal 19 sampai dengan tanggal 20, mulai jam 8 sampai pukul 14.00. Oke. Nah, untuk yang jenjang SMK juga demikian. Ini serentak untuk prestasi itu dimulai dari tanggal 16, 17, 18 Juni mulai jam 8 sampai pukul 14.00 di 18 Juni 2025 ya. Untuk proses seleksinya juga sama, pengumumannya di tanggal 18 pukul 17.00 dan jika dinyatakan diterima maka silakan lakukan daftar ulang di tanggal 19.20 pukul 8 sampai pukul 14.00. Seperti itu para warga sekolah. Ya, bagaimana para warga sekolah? Itu tadi jalur prestasi di SPMB tahun 2025 yang mengalami bukan sedikit, lumayan banyak perubahan ya, terutama di pembobotannya. Itu berbeda dengan pembobotan di tahun sebelumnya. Nah, untuk cara hitungnya sudah Mas Eka bagikan ya di video yang ini ya. Silakan dilihat di deskripsi. Jadi para warga sekolah bisa ngecek untuk menghitungnya seperti apa. Oke, seperti itu para warga sekolah. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.